Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai fungsi yang selanjutnya tentang fungsi eksponen. Kalau yang kemarin pertumbuhan, sekarang fungsi eksponen peluruhan. Oke, apa aja sih pada fungsi eksponen peluruhan itu? Mari kita simak terlebih dahulu pengenalan tentang penerapan daripada eksponen, khususnya peluruhan yang ada dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita lihat. Oke. Coba tebak, sudah berapa lama Sultan Yogyakarta yang pertama meninggal? Jawabannya mudah. Kita kurangkan saja tanggal hari ini dengan tanggal kematian sang sultan. Tapi, bagaimana kalau kita ditanya, sudah berapa lama Firaun Mesir yang pertama meninggal? Atau sudah berapa lama kucing kesayangannya meninggal? Pertanyaan semacam ini tampaknya selalu bisa dijawab oleh para peneliti benda purba. Buktinya, setiap peninggalan bersejarah yang kita lihat di museum selalu ada keterangan umurnya. Namun seperti pertanyaan ini, pernahkah kalian penasaran bagaimana para peneliti bisa tahu umur mumi, prasasti, atau benda-benda purba lainnya? Padahal mereka jelas belum lahir pada zaman itu. Apakah mereka cuma asal tebak? Atau jangan-jangan para peneliti ini diam-diam punya mesin waktu? Ternyata pengukuran umur benda purba bisa dilakukan secara ilmiah tanpa perlu time travel, yaitu dengan teknik dating. Bukan dating yang itu, tapi dating yang lainnya. Teknik dating benda purba sendiri terbagi menjadi dua, yaitu relative dating dan absolute dating. Dengan relative dating, para peneliti bisa membandingkan aneka periode sejarah, misalnya dari prinsip perbedaan lapisan tanah. Menggunakan bantuan ilmu geologi, kita bisa memperkirakan umur benda purba berdasarkan letaknya di suatu lapisan tanah. Namanya juga dating, pasti lebih enak kalau ada chemistry-nya. Dengan mengawinkan arkeologi dan ilmu kimia, lahirlah jenis dating yang kedua, yaitu absolute dating. Dengan teknik dating satu ini, kita bisa mengetahui umur benda purba secara lebih spesifik. Absolute dating ini memiliki banyak jenis, tapi yang paling populer adalah carbon dating alias radiokarbon. Bagaimana cara kerjanya? Oke, siapkan diri kalian, kencangkan sabuk pengaman, saatnya kita belajar sesuatu yang sangat menantang, yaitu kimia. Oke, pertama-tama, segala hal yang ada di alam semesta ini terdiri dari materi yang amat sangat luar biasa kecil bernama atom. Ada satu jenis atom yang pasti dimiliki semua makhluk hidup, yaitu atom karbon. Atom karbon sendiri terdiri dari kakak beradik yang disebut sebagai isotop. Buat belajar carbon dating, kita akan berkenalan dengan kakak beradik yang bernama karbon 12 dan karbon 14. Karbon 12 adalah isotop karbon yang paling sering kita temukan di alam. Sementara saudaranya, si karbon 14 tercipta setiap hari saat sinar kosmik menerobos masuk ke atmosfer bumi, kemudian mengenai unsur atom terbanyak di udara, yaitu nitrogen. Setiap hari, kakak beradik ini diserap oleh tumbuhan melalui proses fotosintesis. Tumbuhan inilah yang kemudian dimakan oleh makhluk hidup lain termasuk kita. Nah, saat kita mati, hal unik terjadi. Jumlah karbon 14 dalam tubuh kita akan mulai berkurang, sementara jumlah karbon 12 tidak berubah. Itu disebabkan karena karbon 14 bersifat tidak stabil. Supaya bisa stabil, karbon 14 harus mengalami peluruhan kembali menjadi atom asalnya. Lalu, bagaimana cara karbon 14 yang labil ini meluruh? Faktanya, semua atom radioaktif di dunia ini punya waktu paruh, yaitu waktu yang dibutuhkan si atom untuk meluruh setengahnya. Nah, waktu paruh karbon 14 adalah 5.730 tahun. Jadi, dalam 5.730 tahun, jumlah total karbon 14 dalam sebuah spesimen akan berkurang setengahnya, dan akan berkurang lagi setengahnya dalam 5.730 tahun selanjutnya. Nah, untuk mengukur jumlah si kakak beradik karbon dalam suatu spesimen, para peneliti menggunakan alat canggih bernama mass spectrometer. Dengan menghitung perbandingan rasio kedua karbon di spesimen dan di alam, tambahkan waktu paruh dalam hitung-hitungan yang sangat-sangat ribet dan memusingkan, tada, kita bisa mengetahui umur spesimen dari ribuan tahun yang lalu. Supaya lebih tepat, peneliti juga akan mencocokkan perhitungan mereka dengan aneka penunjuk waktu alami. Sayangnya, carbon dating cuma bisa dipakai untuk spesimen makhluk hidup yang mati kurang dari 50.000 tahun yang lalu. Lalu, bagaimana nasib fosil dinosaurus yang umurnya lebih dari 50.000 tahun? Para peneliti tidak pilih kasih kok. Mereka cuma akan menggunakan atom lain yang waktu paruhnya lebih lama. Misalnya, potasium argon yang waktu paruhnya 1,26 miliar tahun.
Teknik menghitung umur benda purba memang susah. Tapi kalau kita bisa menguasainya, niscaya kita bisa menghitung waktu kematian kucing kesayangan Firaun dan bahkan kucing-kucing purba lainnya. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Oke, jadi dari video tadi ya dapat kita ketahui ada atau para sejarawan, para penemu artefak dan sebagainya itu bisa mengetahui berapa usia daripada artefak tersebut, salah satunya menggunakan konsep peluruhan gitu ya. Ada suatu zat tadi karbon 14 yang diketahui waktu paruhnya atau waktu untuk berkurang setengahnya itu berapa ribu tahun gitu ya dari karbon 14 itu, sehingga bisa mengetahui total atau keseluruhan fosil itu umurnya berapa, usia fosil itu berapa gitu ya. Oke, itu yang dapat kita lihat dari penerapan fungsi eksponen atau khususnya tentang peluruhan. Nah, lalu apa sih sebenarnya definisi daripada fungsi eksponen peluruhan ini? Oke, kita perhatikan dulu kasus yang tadi. Misalkan sebuah fosil mamut ini ditemukan di suatu tempat. Nah, dan ditemukan sisa karbon 14-nya itu adalah 25%. Berarti setelah ditemukan hanya 25%. Jika 100% karbon 14 adalah 10.000 tahun dan waktu paruh untuk berkurang setengahnya adalah 10.000 tahun, gitu kan? Maka usia fosil tersebut adalah bisa kita tuliskan terlebih dahulu bahwa tadi saat keadaannya 100% itu kan, maka jumlah karbon yang ada 100% itu memerlukan waktu ya berarti 10.000 tahun. Nah, berarti saat berkurang setengahnya itu kan berarti 50%. Nah, itu akan berkurang setengahnya atau setengah dari 10.000 tahun ya berarti tersisa 5.000 tahun. Kemudian jika berkurang lagi setengahnya atau 25%, maka akan tersisa bukan 50.000 ya, sorry, ini 5.000 tahun. Berarti saat berkurang lagi setengahnya akan 2.500 tahun. Atau ini sebenarnya bisa kita tuliskan 10.000 tahun itu sebagai 10.000 dikali setengah pangkat 0 gitu. Oke, maka bentuknya ini seperti ini bisa dituliskan. 5.000 juga ini sebenarnya berarti 10.000 dikalikan setengah pangkat 1. 2.500 berarti 10.000 dikalikan setengah pangkat 2 gitu ya, dan seterusnya. Nah, maka bisa kita hitung sebenarnya usia fosil dari mamut ini ya berarti tinggal kita jumlahkan saja. Sampai tersisa 25% ini dia melewati 10.000 tahun, 5.000 tahun sampai 2.500 tahun. Berarti total atau usia tersebut, total fosilnya itu sekitar 17.500 tahun. Nah, seperti ini. Maka kalau tersisa misalkan setengah dari 25%, 12,5%, berarti tinggal setengahnya lagi dari 2.500 gitu ya. Nanti dijumlahkan lagi dan seterusnya. Jadi kita bisa mengetahui polanya seperti ini. Oke. Lanjut. Nah, selanjutnya definisi daripada fungsi eksponen atau peluruhan. Nah, fungsi eksponen atau fungsi peluruhan khususnya ini tuh dapat dituliskan bahwa fx sama dengan n dikalikan a pangkat x, dimana dengan syarat a nya ini di antara 0 sampai dengan 1. Kalau pertumbuhan lebih daripada 0 gitu kan. Nah, kalau di peluruhan ini n dikali a pangkat x untuk a nya ini di antara 0 dan 1, setengah, sepertiga dan seterusnya. Nah, dan syarat lainnya adalah n bilangan real tak 0. X adalah sebarang bilangan real. Nah, ada 3 contoh bentuk fungsi di sini. Kita akan coba lihat apakah masing-masing fungsi ini merupakan fungsi peluruhan.
Yang pertama fx sama dengan 50 dikalikan setengah pangkat x. Kalau kita lihat bentuknya berarti 50 ini sudah merupakan n, setengah ini a-nya, x ini berarti variabel x-nya. Nah, syaratnya tadi a-nya ini di antara 0 dan 1. Berarti ini a-nya ini setengah sudah berada di antara 0 dan 1. Maka ini bisa dikatakan sebagai fungsi eksponen peluruhan. Kemudian yang kedua, fx sama dengan 1/3 x ditambah 1. 1/3 dipangkatkan x tambah 1. Oke, kita lihat lagi. Berarti di sini n-nya itu sebenarnya ada di sini 1 gitu ya. Nah, karena 1 dikalikan 1/3. Ini n-nya. Kemudian a-nya ini berarti 1/3. Ini a. X-nya berarti ini fungsinya. Nah, x plus 1 di sini sebagai variabelnya. Maka ini juga dapat dikatakan sebagai fungsi peluruhan. Ya. Kemudian yang ketiga, fx sama dengan x dipangkatkan x tambah 1. Kalau kita lihat berarti n-nya di sini sebenarnya ada 1. Kemudian a-nya ini kan tadi harus bilangan di antara 0 dan 1. Sedangkan ini bentuknya variabel. Berarti ini bentuknya atau bukan merupakan fungsi peluruhan. Gitu. Oke, seperti itu. Oke, contoh lainnya misalkan obat penahan rasa sakit disuntikan kepada pasien yang mengalami luka berat akibat kecelakaan. Dosis obat yang disuntikan itu adalah 50 mikrogram. Nah, berarti asalnya saat disuntikan 50 mikrogram. 1 jam setelah penyuntikan, setengah dosis tersebut akan luruh dan dikeluarkan dari dalam tubuhnya. Nah, artinya luruh atau peluruhan tadi. Oke, proses tersebut akan terus berulang setiap jam. Jadi setiap 1 jam lurus, setiap 1 jam meluruh gitu. Maka bisa kita analisis bahwa dosis awalnya ini 50 mikrogram tadi. Berarti saat keadaan awal atau fase 1 ini ya berarti 50 kg. Saat F1 artinya setelah 1 jam berarti akan berkurang setengahnya dalam tubuhnya. Berarti setengah kali 50 menjadi 25 mikrogram. Kemudian setelah 2 jam berarti berkurang lagi setengahnya dari 25 mikrogram. Berarti 12,5 mikrogram itu setengah kali 25. Setelah 3 jam berarti setengah kali 12,5 atau 6,25 mikrogram. Nah, sehingga kita bisa mengetahui keadaan atau banyaknya mikrogram setiap jamnya. Pada 1 jam 25 mikrogram yang tersisa, setelah 2 jam 12,5 mikrogram, setelah 3 jam 6,25 mikrogram. Oke. Nah, maka grafiknya ini bisa kita tuliskan gitu ya. Saat tadi 0 jam keadaan ini ada 50 berarti di sini. Setelah 1 jam tadi di sini nih 1 jam, maka akan tersisa setengahnya berarti di sini 25 mikrogram. Setelah 2 jam akan tersisa 12,5 mikrogram berarti di sini. Oke. Artinya semakin banyak waktunya maka akan semakin turun grafiknya gitu ya. Semakin lama waktunya, semakin bertambah waktunya, maka si jumlah mikrogramnya semakin mengecil atau fungsinya nanti akan turun, monoton turun gitu ya. Seperti itu. Oke, itu saja untuk definisi singkat atau penjelasan mengenai peluruhan atau fungsi eksponen peluruhan.